Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan channel Pejuang Kuat. Yaitu kali ini temanya masih tetap misteri ya teman-teman. Saat ini saya mau membahas tentang cerita legenda, itu Kuyang yang dari Kalimantan ya teman-teman. Kuyang itu semacam hantu yang cuma kepala sama isi perut, jantung, hati yang ada, meninggalkan badannya. Jadi menurut mitos yang beredar, yaitu hantu kepala yang ada isi perutnya yang bisa terbang ya teman-teman. Itu adanya di Kalimantan sana ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas cerita tersebut. Buat teman-teman yang punya cerita pribadi atau cerita temannya, bisa disampaikan di komen. Yang ingin dibacakan ceritanya bisa dikirim lewat komen ya teman-teman. Nanti bisa dikirim lewat WA atau nomor HP. Oke, langsung saja ya teman-teman. Mudah-mudahan cerita ini menghibur untuk teman-teman semuanya. Dalam mitosnya, Kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Biasanya berwujud wanita. Kuyang adalah seorang wanita yang mencari ilmu kesaktian melalui seorang dukun. Dukun tersebut memberikan minyak dan memberi pantangan terhadap wanita tersebut, yaitu dia disuruh menghindari, jangan melewati tanaman labu, jangan melewati sapu ijuk, jangan melihat cermin, dan syarat yang terpenting yaitu disuruh memakan ari-ari bayi seminggu atau sebulan sekali. Dan wanita itu melakukan ritual yang diberikan dukun tersebut. Dalam seketika wanita itu menjadi kuyang yang menyeramkan. Ia bisa melepaskan kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, ginjal. Apabila kuyang terbang di malam hari, biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Kuyang merupakan manusia biasa yang pada siang hari berbaur dengan lingkungannya, tetapi ia akan bergentayangan ketika malam hari dengan membawa kepalanya saja. Kemudian dia mencari ari-ari di kampung tersebut. Hal itu terus berlanjut hingga beberapa bulan. Suatu ketika tidak ada yang hamil di kampung tersebut. Akhirnya memaksanya cari ari-ari di luar kampung karena dia tidak mengenal daerah tersebut. Tanpa sengaja dia melanggar peraturan atau pantangan dari dukun karena dia melewati tanaman labu. Akhirnya kuyang tersebut terjebak di tanaman labu dan tidak bisa terbang. Kuyang itu akhirnya menangis dengan suara yang menyeramkan, sehingga ada seorang laki-laki yang mendengarkan suara tersebut. Orang tersebut kaget melihat makhluk yang dia lihat, yaitu kuyang. Kuyang itu akhirnya meminta tolong untuk membawa kepalanya pulang. Dia akan memberikan imbalan perhiasan jika laki-laki tersebut mau membantunya. Akhirnya laki-laki tersebut membantu kuyang pulang ke rumah dengan memasukkan kepala kuyang ke dalam kantong belanjaan. Dengan kejadian tersebut, akhirnya warga tahu siapa yang selama ini biasa mencuri
ari-ari di kampung. Konon untuk melawan kuyang. Warga perlu menggunakan sapu ijuk, cermin, dan tentunya dengan doa yang membuat kuyang takut, yang memang dikaitkan dengan bayi yang baru lahir, bahkan janinnya masih dalam perut seorang ibu. Menurut cerita, kuyang juga suka menghisap darah bekas seorang ibu melahirkan, bahkan suka menghisap darah bayi yang baru dilahirkan. Masyarakat pun mempercayai bahwa bayi yang diincar oleh kuyang akan mengalami berbagai ciri fisik. Jika kuyang mengincar seorang bayi, biasanya bayi tersebut mengalami sakit dalam beberapa hari. Gejala ditandai dengan suhu badan naik tinggi dan kulit perlahan membiru. Dengan kondisi ini, bayi sulit tidur dan menangis terus-menerus pada malam hari. Jika berlangsung lama, bayi akan menjadi biru sepenuhnya dan lemas secara mendadak, dan ubun-ubun kepala menjadi cekung. Ujung-ujungnya, jika penyakit ini menyerang bayi tersebut, bayi menjadi kurus kering dan bisa sampai meninggal dunia. Sehingga ibu-ibu di Kalimantan sangat waspada dengan kehadiran kuyang. Orang-orang di Kalimantan juga yakin bahwa kuyang itu takut dengan bawang merah, apalagi dengan bawang merah tunggal. Selain itu, makhluk jadi-jadian ini juga takut dengan cermin, sisir, pisau, dan rumput janinggau. Untuk menghindari gangguan kuyang, orang-orang sering meletakkan benda-benda tersebut dekat ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Umumnya orang Banjar, Kalimantan Banjar, juga menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi yang dipukung di bedong sehingga menutup bagian leher dan hanya kelihatan bagian wajah kepala. Tujuannya untuk mencegah, menghindari gangguan kuyang dan makhluk halus. Sebab konon katanya kuyang dan makhluk halus itu takut dengan tali ijuk. Untuk itu, tali ijuk juga dipakai sebagai dinding atau pelindung rumah. Caranya dengan mengikatkan tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Biasanya kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap, dan dedak bisa menempel di organ-organ tubuhnya. Oleh sebab itu, orang-orang zaman dulu sering meletakkan dedak atau tali ijuk di atap rumah. Untuk membunuh kuyang, seseorang harus menemukan bagian tubuh yang ditinggalkannya. Setelah mendapatkannya, orang itu harus memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya. Hal itu akan membuat kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas. Menurut cerita, kuyang di Kalimantan punya minyak sakti yang disebut minyak kuyang. Dalam bahasa setempat disebut langga kawiang atau minyak kawiang, minyak sumbulik atau minyak kuyang. Konon katanya minyak tersebut adalah sumber kesaktian kuyang. Menurut mitosnya, manusia biasa yang terkena minyak kuyang itu bisa berubah menjadi makhluk tersebut. Nah, itu ya teman-teman, ceritanya tentang sejarah kuyang. Jadi dulu waktu saya pernah di Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah, yaitu di Sampit. Dulu waktu saya kerja di perkebunan sawit, di sana juga seperti itu ya teman-teman isunya. Kalau ada kayak semacam terbang di atas rumah itu langsung rame. Terutama kalau ada ibu-ibu hamil. Kalau waktu saya di sana itu
itu setiap malam keluarga, suami atau tetangga saudara itu berkumpul untuk menjaga rumah tersebut waktu saya di sana itu ya teman-teman. Jadi saya kira itu dulu cuma dongeng atau cerita, ternyata waktu saya mengalami di sana itu emang masih percaya orang sana dengan adanya goyang. Dan ini kisah nyata. Tadi tetangga saya waktu itu hamil tua, nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu melahirkan, karena menurut mitosnya waktu saya yang di Kalimantan Tengah itu, menurut mitosnya kalau kuyang itu suka mengincar orang yang hamil anak pertama ya teman-teman. Jadi waktu kalau itu ada anak pertama itu pasti dijaga 24 jam istilahnya. Kalau siang malam hari terutama keluarga, saudara, teman, tetangga itu banyak yang jaga di rumah tersebut sampai subuh atau pagi istilahnya. Lah tetangga saya ini pas hamil tua, tiba-tiba hamil pertama ya, pas melahirkan ya mungkin udah takdirnya ya teman-teman, anak itu meninggal. Waktu itu melahirkan kembar, jadi meninggal. Kata teman saya itu anaknya itu badannya itu kayak biru-biru semua tuh. Ya mungkin itu udah takdirnya ya teman-teman. Jadi di sana itu emang bener-bener bukan cuma mitos. Kalau di sana saya yang lihat itu ya emang orang-orang di sana itu sangat percaya ya dengan adanya tentang kuyang itu ya. Jadi kalau ada kayak apa terbang itu ya di di atas rumah orang tuh ramai sekali, itu pasti teriak, wah kuyang gitu. Sangat mengerikan kalau soalnya di sana kan istilahnya tempatnya masih sepi, masih hutan itu, masih sawitan. Saya pernah mengalami di situasi seperti itu ya teman-teman, udah pernah mengalami hidup di sana. Emang adanya seperti itu. Jadi mitos-mitos seperti cerita kuyang atau apa itu emang masih dipercaya di sana di Kalimantan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk teman-teman yang mau dibacakan ceritanya atau pernah mengalami kisah pribadi atau saudaranya atau punya cerita yang serem-serem, bisa dikirim ke kolom komentar, nanti bisa dikirim lewat nomor WA ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman, biar bisa melanjutkan cerita-cerita ke depannya. Untuk teman-teman, mudah-mudahan yang subscribe diberikan kesehatan, rezeki yang banyak melimpah. Sekian dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.